Oke, bagaimana kabarnya semua? Baikkah? Burukkah? Yang baik semoga tambah baik, dan yang buruk semoga depannya akan lebih baik. Oke, hari ini di episode kedua saya akan membagikan kalian bagaimana membuat program tentang bilangan mutlak. Sebelum masuk ke programnya, kita ketahui dulu bilangan mutlak itu apa sih. Jadi kalau kalian ingin mencari bilangan mutlak, tinggal cari jaraknya aja dari bilangan mutlak terhadap bilangan 0. Oke, kita buat contohnya garis koordinat seperti ini. Oke, ini ya garis koordinat tuaga 0 tuaga minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3. Contoh, berapa bilangan mutlak dari minus 3? Sama dengan jarak antara bilangan yang dicari terhadap bilangan 0 itu berapa sih? 1 1 2 3. 3 ya, 3 langkah. Berarti nilai dari bilangan mutlak minus 3 adalah 3. Bilangan mutlak dari positif 3 berapa? Sama jarak antara bilangan yang dicari terhadap bilangan 0. 1 2 3. Oke, berarti 3. Itu yang dinamakan bilangan mutlak. Kita analisa kedua. Berarti ada seperti ini. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa jika X lebih besar dengan 0, maka ya kan X kan. Oke, jika X kurang dari 0, maka dia juga X. Tapi dalam ini itu terdapat proses X kurang dari 0 kan berarti minus X kan. Biar jadi X harus kita apakan? Iya, harus dikali minus 1. Oke, seperti ini ya. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, kondisi kedua. Dan di kondisi kedua ini kita terdapat proses perhitungan aritmatika, di mana nilai dari variabel X yang negatif kita alihkan minus 1 agar menjadi positif. Oke, kita mulai aja codingannya. Kita save dulu ke folder yang kemarin, episode 2.cpp. Oke, pertama kita cari dulu lah standar library yang sering digunakan di C++, itu adalah IOStream. Oke, terus biasanya yang kita gunakan fungsi yang ada di standar library IOStream itu namanya fungsi main. Oke, ini kita hapus saja, meskipun gak dihapus gak ngaruh. Oke, kita tambahkan dulu fungsi sistem pause. Ini biar kalau kita gunain programnya dia gak nge-glitch, dia akan tetap nge-pause sampai kita tekan apapun key-nya. Jadi umpamanya programnya jalan nih, kalau udah akhir kita tekan apapun keywordnya dia akan berhenti, close. Oke, terjemahin ini kita ambil dari standar library IOStream semua. Terus biasanya kita ada yang namanya cout. Cout itu berguna untuk menampilkan semua yang ada di tanda petik 2. Jadi yang kita isi di tanda petik 2 ini itu semua akan ditampilkan ke program lewat fungsi cout. Sama fungsi cout ini diambil dari standar library IOStream. Oke, kita tulis kalimatnya, program bilangan mutlak. Oke,
Untuk cout kita pakai tanda kurang dari sebanyak 2 kali. Line ini kita bacanya enter ya. Berarti ada line, berarti kita enter 1 kali. Cout kita cuma hias tambahi garis-garis gini aja. Line ini kita copy paste biar gak lama. Oke. Nah, baru biasanya habis ini kita masukkan bilangan kan. Berarti kita pakai cin. Kita pakai variabel x. Jadi gunanya variabel fungsi cin ini untuk mengasih nilai kepada variabel x sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin mengasih nilai variabel x ini 5, ya x di situ akan bernilai 5. Jangan lupa kita deklarasikan dulu integer x. Oke. Masuk ke mana? Ya, masuk ke, kita enter dulu 1 kali. Masuk ke ini, if kondisi pertama ya, kita garap yang kondisi pertama, yang ini dulu, yang warna hijau, yang warna merah. Oke, kita yang warna hijau dulu. If, oke, ingat habis if tanda kurung. Oke, tanda kurung ini tuh kita bisa pakai tipe data boolean. Tipe data boolean. Ini ada apa saja? Ada apa saja? Kok kaku sih gua ngomongnya? Mana? Kursor gua mana? Ini. Ada lebih dari. Ada lebih dari sama dengan. Ada kurang dari. Ada kurang dari sama dengan. Ada sama dengan 1. Ada sama dengan 1. Ada juga yang sama dengannya ada 2. Bedanya apa ya coba? Sama dengan 1 kalau sama dengan 2. Oke. Beda jika kita gunakan sama dengan 1, itu berarti kita ingin mengasih nilai dari variabel ini. Kita ingin mengasih nilai, namanya x sama dengan 2. Berarti gunanya sama dengan sebanyak 1 kali. Ini untuk apa? Iya, untuk mengasih nilai dari variabel x ini. Oke. Sama kalau kita ingin menggunakan variabel apa? Tanda baca sama dengan sebanyak 2 kali seperti ini. Itu berarti kita ingin menyamakan nilai dari kedua variabel. Bisa disimpulkan bahwa nilai dari variabel x dengan nilai dari variabel y ini akan sama. Berarti otomatis nilai dari variabel y adalah sama dengan 2. Gitu ya. Beda ya. Ini sama ini. Oke. Lanjut. If mana x lebih dari 0, maka ini jangan lupa ya tanda kurung awal. Cout bilangan kita kasih gini. Nah, bilangan x adalah bingung gimana nyusun kalimatnya enaknya gini. Bilangan 2, bilangan 1. Bentar, gimana nyusunnya enaknya kok bingung saya. Ini bilangan 2, bilangan mutlaknya adalah ini, kasih koma. Bilangan mutlaknya adalah, kalau pakai spasi,
X. Oke, kayak gini ya. Jadi bacanya bilangan 2, bilangan mutlaknya adalah 2. Oke, kita masuk ke kondisi kedua, yang ini. Oke, kita pakai else. Berhubung ini hanya ada 2 kondisi, berarti kita hanya pakai else, langsung tanda kurung plural seperti ini. Misal kalau ada 3 kondisi, ya kita tambahin if lagi, sama harus pakai syarat. Begini nanti tulisannya. Oke, else itu jika tidak. Tapi kalau kita hanya 2 kondisi, ya kita pakai else saja. Nah, nggak perlu pakai syarat. Kenapa nggak perlu pakai syarat? Karena jika ini tidak memenuhi apa yang kita inputkan, ya dia akan langsung ke sini gitu loh. Oke. Berarti dari situ kita kalikan ini dulu kan. Ada penghitungan operasi matematika kan. Berarti X ini akan 3 kali minus 1. Kayak gini ya. Oke. Ini kita tinggal copy paste saja. Oke. Nah, misal nih kalau umpamanya user mau menginputkan minus 2 masuk sini, dikalikan minus 1, berarti sama dengan 2. Misal ini kan udah sama dengan 2. Nah, kalau kita tuliskan di sini, otomatis di sini pasti jawabannya 2 kan. Sedangkan yang kita inputkan itu minus 2. Seharusnya bilangan minus 2, bilangan mutlaknya adalah 2. Seharusnya kayak gitu kan. Berarti kita tambahin lagi satu variabel, integer y. Oke. Integer y ini untuk hasil dari operasi ini. Kita kasih nilai variabel y itu dengan operasi ini. Oke. Jadi misal x-nya sama dengan min 2, kita kalikan minus 1, jadi 2 kan. Berarti nilai dari variabel y ini adalah sama dengan 2. Berarti ini bilangan minus 2, ini dari variabel x. Bilangan mutlaknya adalah 2. 2 tadi hasil dari proses aritmatika tadi. Berarti ini kita tampilin nilai dari variabel x atau nilai dari variabel y. Udah tahu jawabannya? Iya, nilai dari variabel y. Oke. Kita kasih enter satu lagi. Oke, seperti ini ya. Ada 2 kondisi seperti ini. Ini ada proses matematika. Ini kalau kita tulis operasian saja, otomatis kita yang mau nampilin ini akan menjadi 2. Karena udah ada operasi ini, nilai x-nya udah diubah. Berhubung kita tambahin satu variabel lagi, berarti misal minus 3, ya ini akan ditampilkan minus 3. Dan bilangan mutlaknya seharusnya adalah 3, adalah ini, nilai dari variabel y. Begitu ya. Coba kita compile, Ctrl B pakai Sublime Text. Oh ya, ini kode editorku pakai Sublime Text ya. Kalian bisa pakai kode editor apa aja ya. Pakai DevC++, seharusnya enak. Apa ini? Kok error? Oh, gini guys. Ini kan checkout. Ini seharusnya kan pakai std. Karena checkout ini kita ngambil dari standar library-nya IOStream. Daripada kita tambahin std semua, kita wakilkan. Ada salah satu fungsi yang berguna untuk mewakilkan nama std ini. Namanya using namespace. Kita ketikkan aja std. Berarti melalui fungsi ini, semua yang ada di cout, in yang seharusnya pakai std,
itu diwakilkan sama fungsi using namespace. Jadi ini kita hapus saja. Oke, Ctrl B. Ya, berhasil dalam 4 detik. Oke, saya akan contohkan kalian bagaimana memanggil program dari CMD. Oke, kita buka dulu CMD-nya. Ini CMD ya. Oke. Mula-mula kita copy paste dulu address dari tempat programan kita. Copy address. Kita ganti dulu. Ini kan posisinya di Windows System 32. Kita ganti sesuai address yang kita taruh programnya itu di mana. Dengan cara cd, itu namanya change directory. Kita pastekan aja tadi linknya. Oke. Kita enter. Nah, berarti ini kita sudah ada di folder YouTube. Kita tinggal panggil aja episode 2 sesuai nama program kita. Ya, muncul kan? Program bilangan mutlak. Coba kita beri nilai 2. Bilangan 2, bilangan mutlaknya adalah 2. Oke. Jadi enak. Kalau kita pakai CMD, kita tinggal enter, dia agak nge-close. Tinggal scroll ke bawah, panggil lagi. Ya kan? Gak perlu kita tekan lagi. Minus 7. Bilangan minus 7. Bilangan mutlaknya adalah 7. Coba kita taruh 0, gimana? Is not reckoned. 0. Ini kita panggil dulu. Nah, coba kita taruh. Ini belum kita kasih ini ya. Apa? Masukkan bilangan gitu ya. Astaga, aku lupa. Ini ya. Kita kasih ini ya. Masukkan bilangan. Oke, ini kan enak. Oke, pakai titik 2 koma ya, titik koma. Biar input-inputannya itu di sebelah sini. Kita compile. Oke. Kita panggil episode 2. Nah, gitu kan enak. Nah, masukkan bilangan. Minus 1000. Oke, bilangan minus 1000. Bilangan mutlaknya adalah 1000. Oke, kita hias lagi. Lupa. Kita kasih ini lagi. Nah. Ini saya scroll ke bawah. Oke. Episode 2. Minus 99. Nah, bilangan minus 999. Bilangan mutlaknya adalah 999. Oke, segini saja di episode kedua. Semoga bermanfaat. Share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tonton tadi di channel gua. Oke, saya tutup ya. Akhir salam. Saya Dimas, izin undur diri ya. Oke, saya tutup. Bye.